Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi bilangan untuk matematika siswa SMP MTS yang kelas 7. Tujuan pembelajaran pada video kali ini adalah kalian diharapkan dapat membaca bilangan yang dinyatakan dalam bentuk kalimat verbal, gambar, atau dalam bentuk bilangan dengan tanda negatif atau positif. Yang kedua, diharapkan kalian bisa menuliskan kalimat verbal dalam bentuk bilangan. Dan yang ketiga adalah kalian diharapkan dapat mengidentifikasi jenis-jenis bilangan. Untuk yang pertama, perhatikan dua gambar ini. Gambar apa ini kira-kira? Ini adalah gambar dua buah termometer, yang mana dalam termometer ini ada banyak bilangan. Ada negatif 40, ada negatif 20, dan seterusnya. Ada 10, ada 20, dan seterusnya. Dari dua gambar termometer ini, perhatikan pertanyaan yang pertama. Tuliskan semua bilangan pada termometer tersebut. Untuk yang nomor satu ini, kalian disuruh menuliskan semua bilangan yang ada di termometer ini. Berarti yang harus kalian tuliskan adalah negatif 40, negatif 20, 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120. Itu beberapa yang harus kalian tulis untuk termometer Fahrenheit. Kemudian untuk derajat Celcius, untuk termometer yang sebelah kiri ini, bilangan yang ditulis adalah negatif 40, negatif 30, dan seterusnya sampai nanti sama ini, 50. Kemudian yang berikutnya pada termometer yang kedua, yang dituliskan bilangan-bilangan pada termometer Fahrenheit ini, derajat Fahrenheit ini adalah negatif 40, negatif 20, 0, 20, dan seterusnya sampai 120. Kemudian pada derajat Celcius, bilangan-bilangan yang harus dituliskan adalah negatif 40, negatif 30, dan seterusnya sampai dengan 50 ini. Ini untuk menjawab pertanyaan yang pertama, yang disuruh menuliskan semua bilangan yang ada di termometer ini. Selanjutnya yang kedua, tulislah bilangan yang ditunjuk yang menyatakan suhu oleh termometer pada gambar 1 dan gambar 2. Ini kita anggap baca gambar 1, yang ini kita anggap gambar 2. Nah, sekarang berapa suhu yang ditunjuk atau menyatakan suhu berapa derajat? Sekarang perhatikan pada derajat Fahrenheit ini. Angka yang ditunjuk berarti ke sini. Nah, di sini 80, ini 100. Berarti ini adalah skalanya 10. Maka yang di sini adalah 90. 80, 90, 100. Angka yang ditunjuk di antara 90 dan 80 berarti berapa? Berarti sekitar 85. Sehingga pada gambar 1 ini suhu yang ditunjuk adalah 85 derajat Fahrenheit. Kemudian satunya suhu yang ditunjuk ke arah sini. Berarti suhu yang ditunjuk adalah ini, yaitu 30 derajat Celcius. Yang ini Celcius. Sekarang pada gambar yang kedua, gambar yang ini, skala ini atau termometer ini menunjuk angka ini. Nah, angka di sini. Sekarang kita lihat, ini ada berapa garis dari sini? Dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 0 sampai 20 ini ada 5 garis, sehingga setiap ini skalanya adalah 20 dibagi 5, berarti 4. Maka di sini menunjuk angka 4. Setelah angka 4, di sini menunjuk angka 8, begitu seterusnya. Maka pada derajat Fahrenheit ini, termometer ini menunjuk pada angka 4.
Sehingga pada gambar 2 ini adalah sama dengan 4 derajat Fahrenheit negatif. Kenapa negatif? Karena ada di bawah 0 ini. Kalau di atasnya 0 ini adalah positif. Jadi sekali lagi, pada gambar yang kedua ini, termometer menunjuk angka negatif 4 derajat Fahrenheit. Kemudian derajat Celcius mengarah ke sini, menunjuk kepada angka negatif 20. Berarti pada gambar 2 menunjuk pada angka negatif 20 derajat Celcius. Ini untuk menjawab yang nomor 2. Kemudian selanjutnya yang nomor 3. Tulislah semua bilangan yang ada pada kedua termometer tersebut dari bilangan yang paling kecil ke bilangan yang paling besar. Pada gambar ini berarti nanti kita harus menuliskan 4 macam. Yang pertama untuk termometer gambar 1 pada derajat Fahrenheit, dari yang paling kecil ke yang paling besar, berarti nulisnya nanti negatif 40, negatif 20, 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120. Ini dari yang terkecil ke yang terbesar, berarti ke sini. Kemudian pada gambar yang derajat Celcius ini sama, nulisnya berarti dari sini ke sini. Dari yang terkecil ke yang terbesar, berarti negatif 40, negatif 20, 30, negatif 20, negatif 10, sampai nanti ke yang 50 ini. Sama untuk gambar yang kedua, dari yang paling kecil ke yang paling besar, dari bawah ini berarti negatif 40, negatif 20, 0, 20, dan seterusnya. Begitu juga yang C, disuruh menuliskan dari yang terkecil ke yang paling besar, berarti negatif 40, negatif 30, negatif 20, begitu seterusnya nanti, sampai nanti yang paling akhir adalah 50, karena 50 ini adalah yang paling besar untuk derajat Celcius. Dari kedua termometer tersebut, termometer mana yang menunjukkan suhu paling besar? Ingat dari jawaban yang nomor 3 ini, dari bawah ke atas semakin besar bilangannya. Berarti termometer mana yang menunjuk suhu yang paling besar, otomatis yang menunjuk suhu yang paling besar adalah termometer yang ada pada gambar yang 1 atau gambar 1. Kemudian contoh penggunaan tanda bilangan, tanda positif dan tanda negatif. Perhatikan contoh yang A. Suhu lemari es 5 derajat Celcius di bawah 0. Di sini 5 derajat Celcius. Di bawah 0 ditulis negatif. Jadi pada termometer tadi, bilangan-bilangan di bawah 0 menunjukkan bilangan negatif. Jadi kalau ada suhu lemari es 5 derajat Celcius di bawah 0, cukup ditulis negatif 5 derajat Celcius. Cukup ditulis seperti ini. Negatif ini menunjukkan derajat Celcius di bawah 0, di bawah. Jadi kata di bawah ini diwakili oleh lambang negatif. Yang B, suhu ruang lab komputer saat digunakan adalah 23 derajat Celcius di atas 0. Ingat 23, berarti di sini bukan 21 ya, 23. 23 derajat Celcius di atas 0. Di atas 0 ini diwakili oleh lambang positif. Jadi kata di atas 0 diwakili oleh lambang positif. Ini biasa ditulis dengan 23 tanpa ada lambang positif. Derajat Celcius. Berarti kalimat sepanjang ini dapat diwakili dengan tulisan 23 derajat Celcius. Sekarang perhatikan ini, apa arti 36 derajat Celcius? Kira-kira apa artinya berdasarkan dua contoh ini? Arti dari 36 derajat Celcius, ingat ini lambangnya lambang positif. Positif itu diwakili kata di atas 0. Berarti artinya 36 derajat Celcius ini adalah 36
derajat Celcius di atas 0. Ingat, di atas ini mewakili lambang atau tanda positif. Jadi artinya adalah 36 derajat Celcius di atas 0. Sekarang apa arti negatif 50 derajat Celcius? Apa kira-kira? Sudah tahu ya? Arti dari negatif 50 derajat Celcius berarti 50 derajat tanpa ada tanda negatif. Jadi menulisnya 50 derajat tanpa diikuti tanda negatif. Negatif ini nanti Celcius ya diwakili oleh kata di bawah 0. Jadi sekali lagi, negatif 50 derajat Celcius cukup dituliskan 50 tanpa tanda negatif. 50 derajat Celcius tanda negatif ini diwakili oleh kata di bawah 0. Seperti itu. Kira-kira sudah jelas? Dari dua contoh tadi, maka sekarang kelanjutannya perhatikan gambar garis bilangan ini. Pada garis bilangan ini tentu sudah kalian kenal pada saat masih di SD atau MI. Sekarang perhatikan gambar. Tulislah semua bilangan asli mulai dari yang terkecil. Kita lihat di sini. Bilangan asli itu yang ini. Bilangan asli itu berarti dari sini ke arah kanan. Berarti dimulai dari berapa? Dimulai dari 1. Berarti kita tulis 1, 2, 3, 4. Karena ini ke kanan terus, maka cukup diwakili oleh 3 titik seperti ini. Ini adalah bilangan asli 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian yang kedua, tulislah semua bilangan caca mulai dari yang terkecil. Bilangan caca itu yang ini. Berarti dari 0 ini ke arah kanan. Maka bilangan caca dimulai dari 0 ke arah kanan. Berarti 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini bilangan caca. Kemudian jika kalian perhatikan bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif berarti mulai dari sini. Mulai dari angka 1. Bilangan bulat positif berarti 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ini bilangan bulat positif. Yang bilangan bulat negatif berarti dimulai dari negatif 1 ke arah kiri. Berarti bilangan bulat negatif nulisnya nanti seperti ini. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Bagaimana dengan 0? Ini tadi bilangan bulat positif 1 ke kanan, negatif 1 ke kiri bilangan bulat negatif, 0 ada di tengah-tengah. Berarti 0 ini tidak masuk. Jadi sekali lagi, tidak masuk bilangan bulat positif dan tidak masuk bilangan bulat negatif. Jadi 0 bukan merupakan bilangan bulat positif dan juga bukan merupakan bilangan bulat negatif. Kira-kira sudah bisa dipahami? Sekarang misalnya saya punya bilangan 3021. Pada bilangan 3021 itu pertanyaannya, apakah 3021 masuk bilangan asli? Yang kedua, apakah bilangan 3021 masuk bilangan cacah? Pertanyaan ketiga, apakah 3021 masuk bilangan bulat? Jawab ketiga pertanyaan ini pada kolom komentar.